Assalamualaikum. Kalau kami dari kelompok 2 beranggotakan 8 orang. Di sini ada saya Nurul Hairunisa, saya Ahdia Saskia Putri, saya Alif Faranalia, saya Rani Rawati, saya Intan Yuliana, saya Tibi Wawati. Kami akan mempresentasikan pemeriksaan pajak mengenai kasus di PT Adara Energi. Yang pertama ada pengertian pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan perpajakan. Yang kedua, ada tujuan pemeriksaan pajak. Yang pertama, ada menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Yang kedua, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembahasan yang kedua, ada ruang lingkup pemeriksaan pajak. Yang pertama, ruang lingkup pemeriksaan pajak dalam tujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih. Yang keempat, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat edaran. Yang kelima, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang keenam, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko, mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, ruang lingkup pemeriksaan pajak dalam tujuan lain. Yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Yang kedua, penghapusan nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto. Yang keenam, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, penentuan saat produksi dimulai, atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Yang kedelapan, memenuhi permintaan informasi dari negara mitra penyajian penghindaran pajak berganda. Pemeriksaan pajak untuk yang kedua, tujuan ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan kantor yang dilakukan di kantor DCB atau KPP, dan juga bisa dilakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat usaha wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu. Proses pemeriksaan terhadap pelanggaran pajak. Proses awal pemeriksaan antara lain, yang pertama, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan usulan pemeriksaan atau data normatif kepada kantor wilayah pajak. Yang kedua, Kantor Wilayah Pajak memberikan lembar penugasan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Yang ketiga, Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat nota dinas dan menunjuk tim pemeriksa. Yang keempat, nota dinas digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar dalam mempersiapkan dan perencanaan pemeriksaan. Yang kelima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat perintah pemeriksaan dan digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar melaksanakan pemeriksaan pajak. Prosedur pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut. Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan perlu untuk memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. 2. Wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek pajak yang terutang. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. 4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban nomor 2 di atas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17 /PMK-03/2013 tentang tata cara pemeriksaan.
Dalam pasal 8 menjelaskan standar pelaksanaan pemeriksaan yang diperlukan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, antara lain: 1. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan. 2. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan yang sesuai dengan program pemeriksaan. 3. Temuan hasil pemeriksaan harus didasari oleh bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. 4. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. 5. Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli. 6. Pemeriksa untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain apabila diperlukan. 7. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. 8. Pemeriksa dilakukan pada jam kerja dan dapat dilakukan di luar jam kerja apabila diperlukan. 9. Pelaksanaan pemeriksaan perlu didokumentasikan dalam bentuk KKP. Di sini kelompok kami mengambil contoh kasus dari PT Adaro Energy. PT Adaro Energy adalah perusahaan pertambangan batubara terpadu yang berbasis di Indonesia. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin oleh Garibaldi Toyer itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya, Coltrane Service International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul Waktu Pajak untuk Adaro yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, mengungkapkan beberapa fakta. Yang pertama, Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada Coltrane untuk kemudian dijual kembali oleh anak perusahaan itu dengan harga lebih tinggi. Selama 2009 sampai 2017, Global Witness mencatat lebih dari 70% batu bara yang dijual Coltrane berasal dari tambang batu bara Adaro di Indonesia. Yang kedua, Coltrane pun memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh laba dan membukukannya di Singapura. Kenapa? Karena Singapura itu notabene tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Global Witness mendapati antara 2009 sampai 2017 terdapat 90% keuntungan bersih Coltrane senilai 338,5 juta dolar AS dibayarkan kepada vendor investment di Mauritius. Yang ketiga, pada 2017, Global Witness mendapati Coltrane membayar 31 juta dolar AS mengakuisisi Adaro Capital yang berada di Labuan, wilayah Suaka Pajak Malaysia. Peneliti pajak dari Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Muhammad Reza mempertanyakan peran DJP dalam hal ini. Menurut ia, bila dugaan laporan Global Witness terbukti, berarti ada pelanggaran transfer pricing yang tak berhasil dideteksi DJP. Dengan adanya laporan ini juga diduga dapat menjelaskan mengapa besarnya hasil ekspor komoditas kerap jomplang dengan penerimaan pajak yang diterima. Sebab dampaknya turut mempengaruhi capaian tax ratio dalam arti luas. Pemerintah yang kerap tak mencapai target. Communication PT Adaro Energy Febrianti Nadira menegaskan perusahaannya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga pasti mematuhi aturan perpajakan Indonesia. Respon Adaro soal temuan Global Witness Head of Corporate Communication PT Adaro Energy, Febrianti Nadira menegaskan perusahaannya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga pasti memenuhi aturan perpajakan Indonesia. Wanita yang diakrab disapa Ira ini juga mengatakan informasi yang berkaitan dengan transaksi afiliasi dengan Coltrane Service International (PTE Ltd) serta pembayaran pajak dan royalti sudah diungkapkan di dalam laporan keuangan perusahaan. Selama bertahun-tahun, Adaro terpilih sebagai salah satu wajib pajak yang menerima apresiasi dan penghargaan atas kontribusinya terhadap penerimaan negara, patuh terhadap
peraturan perpajakan serta responsif, ucap Ira dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi reporter Tito Jumat 5 Juli 2019. Sementara itu, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kemenke, Hestu Yoga Saksama, belum menjawab pertanyaan reporter Tito hingga artikel ini dirilis. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan perpajakan. Kedua, penguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Ketiga, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan buku atau catatan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek pajak yang terutang. 4. Wajib pajak juga perlu memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberi keterangan yang diperlukan. Saran 1. Seharusnya DJP harus lebih teliti lagi terhadap apa yang terjadi pada PT Adaro Energi terhadap kasus penggelapan pajak agar tidak adanya kasus simpang siur yang terjadi. Kedua, memastikan setiap perusahaan yang diperiksa sudah melakukan kebijakan-kebijakan atau sudah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.